menjadi teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine, we will rise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Haleluya. Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji
kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Yesus Tuhan Raja segala Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkah-Mu, tak goyah iman-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkah. Biarlah tiap napasku cerita
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita mulai ibadah kita, ibadah online kita, Minggu 2 Agustus. Kita berdoa Tuhan Yesus yang terus berikan kita sukacita, berikan kita kekuatan dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus in control. Semuanya Tuhan yang atur sempurna. Kita mau sembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kau Allah Immanuel Tuhan, Allah beserta kami. Yesus, Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Shalom umat Tuhan, praise the Lord. GKKD Center sudah memasuki renovasi tahap 1. Di lantai 2 sedang dilakukan pekerjaan lantai untuk persiapan pemasangan vinil pada area lobi dan area sirkulasi. Dan juga sedang dilakukan pekerjaan persiapan panel kaca dan pintu-pintu kaca untuk pembatas ruangan meeting, kantor, dan ruang sekolah minggu. Di lantai 3 sedang dilakukan pekerjaan persiapan pemasangan karpet dan dinding gipsum untuk ruang kontrol audio visual. Dan juga pengajuan pekerjaan tangga sedang dilakukan oleh pihak building management. Mari umat Tuhan terus berdoa agar dalam minggu pertama Agustus GKKD Center sudah siap untuk finishing. Dan saat yang paling ditunggu-tunggu adalah soft launching GKKD Center pada minggu keempat Agustus. Haleluya! Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Barusan kita menikmati ibadah yang luar biasa melalui pujian dan penyembahan. Kami yakin gereja Tuhan di tempat ini sangat percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Baiklah, kami menyambut bagi setiap kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama GKKD Jakarta. Mari kita akan kembali beribadah di tempat dan jam yang sama. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa memenuhi kita. Baiklah, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memberikan melalui transfer bank, GoPay atau OVO. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Luar biasa firman ini, kita membawa segala persembahan kita dan sujud di hadapan Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita memberi, kiranya Tuhan memberkati persembahan kita dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, sungguh luar biasa, betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah online kami hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami berikan kepada-Mu adalah korban persembahan yang terbaik. Engkau yang melihat setiap hati kami. Berapapun jumlah yang kami berikan, kami tahu Tuhan Engkau memberkati. Berkati Tuhan, kiranya tangan-tangan yang memberikan, Engkau melimpah-limpahkan berkat-berkat surgawi, mengalir tercurah atas setiap kami. Diberkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saya Serma Rani. Kali ini saya ingin membagikan kesaksian bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mama saya. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu mama saya masuk rumah sakit karena komplikasi. Mama sebelumnya ada diabetes yang ternyata mengakibatkan pembengkakan jantung dan batu ginjal. Setelah beberapa hari, mama masuk rumah sakit, ternyata mama mengalami kondisi kritis di mana mama kesulitan untuk bernafas dan tensi darah mama semakin menurun. Bahkan dokter sempat bilang, mama akan kesulitan bertahan jika kondisinya semakin menurun. Hingga pada saat itu, saya dan abang saya sudah di titik berserah sama Tuhan. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami minta dukungan doa dari rekan-rekan kami, dan saya yang pergi ke Malang untuk menemui mama. Sesampainya saya di Malang, saya melihat bagaimana kondisi mama saya terbaring lemas, bahkan mama kesulitan untuk berbicara. Namun di hari-hari selanjutnya saya melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa untuk pemulihan mama saya. Dengan tensi darah mama yang semakin hari semakin naik, bahkan foto toraks yang kedua terlihat pengempesan jantung dan kondisi ginjal mama yang semakin baik. Dan pada hari yang ke-11 dokter sudah memperbolehkan mama pulang hingga kondisi terakhir mama sudah di tensi normal dan kadar gula mama sudah di titik normal. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa untuk kesembuhan mama saya. Saya melihat bagaimana belas kasihan Tuhan turun untuk mama saya. Dari kondisi mama saya yang kritis, tidak ada harapan. Tapi Tuhan balikan itu semua sehingga mama saya bisa menjadi pulih sampai sekarang. Saya percaya ini semua karena kekuatan doa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya.
Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendukung doa untuk kesembuhan mama saya. Saya percaya bahwa kesembuhan mama saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Semoga kesaksian ini memberkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk karya Engkau yang ajaib, menuntun kami mengenal Engkau. Kau Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang, dan pulihkan
Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu kali ini. Saya percaya kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kita semua siap menerima berkat firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh kembali beribadah menyembah Tuhan. Kami ingin sama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kami ingin dengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Engkau bicara di hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, Ibu Bapak yang saya kasihi. Topik khotbah kali ini judulnya adalah My Heart Desire. Ya, keinginan hati saya. Keinginan dari hati yang terdalam. Dan saya percaya Tuhan lihat hati Ibu Bapak dan hati saya. Ya, apa yang keluar daripada tindakan kita sehari-hari, apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang keluar daripada reaksi kita, sebetulnya adalah menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam. Ya, dan manusia seringkali melihat dari luar, tapi Tuhan melihat sampai jauh ke kedalaman hati kita. Ketika Tuhan memilih Daud, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan dia melihat hati, saudaraku. Ya, dia memilih Daud. Daud orangnya kecil, orangnya imut-imut, mukanya kemerah-merahan. Dia sedang mencari, Tuhan sedang mencari seorang sebagai raja Israel yang akan menggembalakan umatnya, akan memimpin Israel. Dan Daud mempunyai kakak-kakak yang tinggi-tinggi, yang gagah perkasa, yang jago perang, yang terlatih untuk berperang memegang senjata. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan katakan Tuhan melihat hati. Dan dia memilih Daud. Jadi saya percaya hati kita, keinginan kita yang paling dalam, di situ Tuhan melihat. Dan itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelihara, untuk kita jaga, saudaraku yang kekasih. Kita lihat Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, dari hati kita ini terpancar kehidupan. Dari hati kita juga dimulai segala hal yang luar biasa. Dari hati kita juga dimulai segala sesuatu hal yang tidak benar. Ya, dosa berawal dari hati. Kata firman Tuhan di Matius, jika engkau memandang seorang wanita dan menginginkan dalam hati, engkau sama dengan berzina dengan dia. Ini bicara melihat dan menginginkan dalam hati. Dimulai dalam hati sebelum sampai tindakan yang lebih lanjut. Dan apa yang di hati bagi Tuhan itu sudah dosa. Kita lihat juga firman Tuhan, kalau engkau membenci seseorang sama dengan membunuh dia. Membenci itu mulai dari hati, bukan tindakan. Belum jadi tindakan. Baru di hati kita membenci. Kata firman Tuhan, itu sama dengan membunuh. Jadi apa yang dalam hati itu sangat penting. Sebaliknya saudaraku, kehidupan yang luar biasa juga mengalir dari hati kita. Nah, kalau kita lihat lagi ketika orang Israel disuruh mengintai tanah Kanaan oleh Musa. Ya, kita tahu 12 pemimpin pergi dan mereka pulang. Ya, mereka membawa suasana hati yang berbeda. Ada 12 pengintai, 10 orang hatinya berbeda, 2 orang hatinya berbeda. Yang 10 katakan lawannya terlalu besar, raksasa dan kuat. Memang tanahnya berlimpah susu dan madu. Tapi yang 2 berkata, kita pasti mengalahkan mereka. Dan Bilangan 13 ayat 30, di situ ketika orang Israel dihasut oleh 10 orang yang ketakutan, hatinya ketakutan karena melihat penduduk Kanaan yang besar-besar, raksasa dan kotanya kuat-kuat berkubu, mereka dihantui ketakutan lalu mereka mulai menularkan ketakutan yang ada di hati mereka kepada bangsa Israel. Lalu di situ Kaleb bilang, Kaleb menenteramkan hati bangsa Israel. Mereka memang raksasa, tapi kita akan menaklukkan mereka. Kita pasti menaklukkan mereka. Dan ini semua bicara dari hati. Nah, saya percaya saudara kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati kita mengalir kehidupan. Dan kita hidup dalam suasana yang susah. Yang tidak gampang. Dan salah satu iblis usahanya untuk menjatuhkan kita melalui hati saudara. Ya, dalam situasi pandemi ini banyak hal yang menggetarkan hati kita dan mulai menyerang ke dalam lubuk hati kita. Mulai mengalahkan pikiran kita. Mulai mengatakan hal yang macam-macam. Tapi karena itu saudaraku saya ajak kita bersama gereja Tuhan.
kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita mulai tahu betul bahwa hati ini bisa memancarkan sesuatu yang luar biasa atau bisa menghancurkan hidup kita. Dan saya ingin kita explore, kita sama-sama renungkan dalam firman Tuhan, hati seorang hamba Tuhan, hati Rasul Paulus kita akan lihat. Yaitu ada dalam Filipi 1, saya tidak akan bacakan semua, tapi saya ingin explore beberapa hal daripada Filipi 1. Ya, terutama apa sih hati yang ada di Rasul Paulus? Apa sih hati yang ada dalam seorang hamba Tuhan? Kondisi Rasul Paulus, dia sedang dipenjara, saudaraku, karena Injil. Ya, dia tanpa salah harus dipenjara karena Injil. Nah, itu yang terjadi pada Rasul Paulus, dia ke Roma dan dia dipenjara karena Injil. Dan dari situ dia memberitakan, mengirimkan surat-surat kepada jemaat. Dan dari surat-suratnya kita tahu apa isi hati Rasul Paulus. Dari tindakan saudara, dari kehidupan saudara, kita tahu apa isi hati saudara. Kalau hari-hari ini ada yang namanya foto karakter, orang memberikan berbagai macam pertanyaan untuk menyelidiki karakternya sendiri. Karena orang tidak bisa memfoto, tidak bisa melihat. Butuh orang dari luar dengan serangkaian pertanyaan untuk melihat kedalaman karakter seseorang. Dan saya percaya kita juga perlu memfoto hati kita. Kita perlu melihat suasana hati kita saat ini bagaimana, saudaraku. Dan sekarang mari kita explore, kita mau lihat suasana hati Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus seorang yang sangat mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi jemaat Tuhan. Dari Filipi 1 kita lihat hal yang pertama kalau kita renungkan, Paulus adalah seorang yang sangat mengasihi jemaat Tuhan. Ya, dia katakan dia selalu mengingat jemaat. Dia selalu mendoakan jemaat. Itu dari ayat 3 Filipi 1 ayat 4. Kemudian ayat 7 dia merindukan jemaat. Dan ayat 8 dia katakan dia merindukan dengan kasih mesra. Jadi hal yang pertama kalau kita coba explore, kita lihat hati Rasul Paulus, dia sangat mengasihi jemaat, dia sangat mengasihi umat Tuhan. Itu hal yang pertama. Filipi 1 ayat 7 mengatakan demikian, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Rasul Paulus memikirkan sesuatu yang baik tentang jemaat. Karena dia katakan kamu ada dalam hati saya. Baik saudara, hal yang pertama kita dapatkan Rasul Paulus sangat mencintai jemaat Tuhan. Sangat mengasihi umat Tuhan. Mengasihi, dia merindukan, dia mendoakan, dia mengingat, dia menyatakan rindu dengan kasih yang mesra dan mengatakan jemaat itu ada di hati dia. Ya, saya percaya ini hal yang harusnya ada di hati kita semua orang percaya. Kita mengasihi umat Tuhan, kita mengasihi orang-orang yang kita layani, maupun gereja Tuhan, maupun jemaat Tuhan. Itu hal pertama yang harus ada. Nah, hal yang kedua, Rasul Paulus katakan, dia mengucap syukur dari ayat 5, karena persekutuan jemaat dengan berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bersyukur karena jemaat itu bersekutu dengan Injil. Ya, berjemaat tidak hidup di luar pemberitaan Injil. Jemaat involved, terlibat dalam pemberitaan Injil. Dan Paulus hubungan kemesraannya, keakraban dengan jemaat itu ada dalam perangkap persekutuan dengan berita Injil. Saudara. Ya, dia senang karena sama-sama dengan jemaat, sama-sama punya hati Tuhan, bahwa Injil harus diberitakan. Saudara, saya ingin sampaikan, saudara, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting. Kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, maka hati kita penuh dengan kepentingan apa yang Tuhan pentingkan. Dan berita Injil adalah satu berita yang sangat penting bagi kerajaan surga, bagi manusia. Karena oleh berita ini ketika diterima, seorang bisa masuk surga. Berita ini sangat fatal bagi hidup seseorang. Karena berita ini sangat penting dan sangat fatal bagi kerajaan surga yang sangat mengasihi seisi dunia dan ingin seluruh dunia diselamatkan dengan mendengarkan berita Injil dan menerima Injil. Karena itu Rasul Paulus mengasihi jemaat dalam rangka persekutuan dengan Injil. Ya, dia sangat mengasihi berita Injil.
Nah, hal yang ketiga, kalau kita lihat isi hati, kita coba korek dari Filipi 1 ini isi hati Paulus yang terdalam. Hal yang ketiga, dia mengasihi jemaat bukan dengan kasih ala kadarnya, tapi dengan kasih yang dalam. Ya, ayat 8 Rasul Paulus katakan Allah saksiku. Ya, dia mengatakan Tuhan saksinya. Bahwa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu. Dia rindu ingin berjumpa jemaat. Sekalipun dia di penjara jauh daripada jemaat. Tapi ada satu kerinduan. Dan kerinduan akan ketemu dengan kasih mesra. Saya percaya Ibu Bapak, ketika kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasih, kita rindu ketemu mereka, saudara. Ya, puji Tuhan kita bisa video call hari ini. Puji Tuhan kita bisa kirim klip-klip video, saudara, hari ini. Saya punya cucu jauh di negara lain. Ada juga di kota lain. Hampir setiap hari saya lihat klip video daripada cucu saya dan anak saya. Meskipun mereka tidak kirim setiap hari. Tapi kami hampir setiap kali. Satu gambaran bahwa kami memang merindukan. Apalagi keadaan seperti ini, saudaraku. Tidak gampang orang masuk ke Indonesia. Ataupun dari kota lain ke Jakarta juga, saudaraku. Tapi saya ingin sampaikan, saudara, ketika kita merindukan orang-orang yang kita kasih, kita menantikan saatnya bisa jumpa mereka. Kita dengan penuh kasih mesra melihat mereka yang merindukan. Klip mereka kita putar berulang-ulang, ya nggak bosan-bosannya. Ya, kita terus sering mengamati mereka. Dan saya percaya ini yang ada di hati Paulus. Dia mengasihi jemaat bukan dengan kasih asal-asalan. Bukan sekedarnya, tapi ada kerinduan yang dalam, saudara, untuk mengasihi jemaat Tuhan. Ayat 9 dan 10, Rasul Paulus mengasihi supaya jemaat melimpah dalam kasih pengetahuan yang benar, tidak bercacat, penuh buah kebenaran untuk memuliakan Kristus. Nah, kerinduan Paulus bahwa jemaat itu melimpah dalam pengetahuan tentang Tuhan. Jemaat berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bercacat di hadapan Tuhan. Supaya jemaat penuh dengan buah kebenaran. Itu kerinduan Paulus. Kasih yang dalam itu bukan sebaliknya ya. Kasih yang dalam itu merindukan yang dikasih itu bertumbuh. Jadi hebat, diberkati luar biasa. Itu kasih yang dalam. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak bos di dunia ini, pemimpin yang senangnya mengeksploitasi pembantunya. Sedapat mungkin dia untung sebanyak mungkin, gaji bawahannya sedikit mungkin. Ya, seringkali diberikan bonus tapi bonus ala kadarnya. Supaya orang happy dan tetap kerja dengan baik untuk dia. Tidak ada hati yang dalam supaya anak buahnya ini menjadi orang yang hebat. Tapi saudaraku, Rasul Paulus tidak demikian. Di hati dia yang paling dalam ada satu kerinduan. Supaya yang dikasih itu jadi hebat di dalam Tuhan. Ini kasih yang dalam. Ini yang harus terjadi di dalam Tuhan. Kita mengasihi dengan kasih yang dalam supaya maksimal. Jadi kasih yang dalam itu mesra, yang merindukan, mengasihi, ya, dengan kemesraan, tapi juga rindu supaya yang dikasih itu maksimal, menjadi hebat, luar biasa, lebih daripada dirinya sendiri. Sebaliknya kalau kita lihat di dunia, seringkali pemimpin jemaat mengeksploitasi jemaat untuk memenuhi keinginannya, untuk memenuhi ambisinya. Pemimpin bos perusahaan mengeksploitasi bawahannya untuk memenuhi keinginannya. Dan itu bukan kasih, saudara. Tapi kasih yang dalam, sama seperti Bapak. Dia mati-matian, dia habis-habisan kerja keras supaya anaknya bisa lebih dari dia. Kalau bapaknya jadi satpam, gak pengen anaknya jadi satpam. Kalau bisa kuliah, kita banyak mendengar tukang beca, anaknya sarjana, S2, bapaknya mati-matian cari uang supaya anak-anaknya hebat. Itu kasih yang sangat dalam Bapa terhadap anaknya. Dan ini kasih yang dipunyai oleh Rasul
Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat yang dilayani. Kasih yang dalam, bukan kasih sekedarnya. Nah, hal yang keempat yang dipunya oleh Rasul Paulus adalah kasih untuk kemajuan berita Injil. Ya, Rasul Paulus dalam diskusinya dengan jemaat Filipi bilang begini, saya ingin kamu semua tahu bahwa saya di penjara. Ini kondisi Rasul Paulus di penjara. Justru menyebabkan Injil maju. Karena dengan saya di penjara, beberapa jemaat jadi berani berita Injil. Mereka bilang gak apa-apa, Paulus di penjara gak apa-apa kok. Mereka tidak takut di penjara. Dan bagi Paulus ini satu hal yang sangat menyukakan hati dia. Dan dia tahu dalam persekutuan sama-sama cinta berita Injil, jemaat pasti suka. Dan dia juga sampaikan supaya kamu tahu. Yang terjadi bagi Injil adalah kemajuan. Paulus gak peduli dia di penjara atau tidak. Itu masalah nomor 2. Yang nomor 1 di hatinya bukan bebas, lepas dari penjara, hidup lebih enak lagi, bukan. Yang utama di hati dia, Injil diberitakan atau tidak. Ya. Dan kemudian Paulus cerita juga, ada beberapa orang yang memberitakan Injil dengan maksud buruk. Yang lain beritakan Injil dengan tulus supaya banyak orang percaya pada Yesus dan diselamatkan. Tapi ada beberapa orang yang sengaja beritakan Injil supaya hukuman Paulus lebih berat di penjara. Dia berita Injil dengan maksud buruk. Tapi Rasul Paulus bilang, gak masalah. Itu tidak masalah. Tapi saya senang karena Injil diberitakan maupun dengan maksud buruk, maksud baik. Yang penting bukan saya dilukai, saya dibaikin, saya lebih enak. Yang penting Injil lebih maju. Jadi saudara, itu isi hati Paulus. Hati yang terdalam rindu Injil diberitakan. Hati yang cinta kepada Tuhan, rindu yang Tuhan cinta itu dinyatakan. Kalau saudara cinta ke seseorang, masa saudara akan mencintai yang dia cintai. Suami istri cinta istrinya, istri cinta orang tuanya, suami akan cinta orang tua istri juga. Adik-adiknya, suami akan cinta adik daripada sang istri karena cinta. Kalau kita mengasihi Tuhan, hal yang sangat penting bagi Tuhan adalah berita Injil. Itu isi hati Tuhan untuk dunia ini. Supaya banyak orang dengar Tuhan. Saya percaya seharusnya demikian isi hati kita. Isi hati kita bukan masalah COVID berhenti atau tidak. Kita rindu itu berhenti. No. Tapi yang nomor 1, banyak orang dengar Injil. Banyak orang dengar berita. Justru kesempatan yang luar biasa pada saat orang tertekan, terintimidasi ketakutan. Injil sangat dibutuhkan. Injil adalah kabar baik yang menyatakan bahwa Yesus lebih besar daripada COVID, daripada neraka, daripada dunia. Yesus menyediakan keselamatan kekal. Nah, hal yang kelima yang saya ingin sampaikan, Rasul Paulus juga rindu Kristus dimuliakan. Ya, dia sampaikan dalam segala hal yang kurindukan katanya. Dalam Filipi 1 ini dikatakan dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Baik dalam hidupku maupun dalam matiku. Yang Paulus rindukan bukan bebas dari penjara. Bukan mati baik-baik di rumah sakit. Atau mati jantung cepat nggak pakai sakit. Bukan itu yang dirindukan Rasul Paulus. Karena dia terus dilempar batu. Dianiaya. Bukan. Dia nggak peduli mau matinya bagaimana. Yang dia pikirin hanya satu. Kalau dia hidup Yesus dimuliakan. Jangan hidupnya mempermalukan Tuhan. Seperti saat ini. Dia hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dalam pemberitaan Injil. Dan kalau dia mati, Yesus pun dimuliakan. Itu kerinduan Rasul Paulus, hati, isi hati Rasul Paulus yang kelima. Dan yang keenam, kalau kita renungkan Rasul Paulus bergumul. Dia bilang, satu sisi saya rindu ketemu Tuhan. Bersama dengan dia selesai semua. Saya alami sukacita bersama Tuhan. Ya, dan hapus air mata, hapus segala penderitaan yang adalah sukacita, kemuliaan bersama dengan dia. Satu sisi saya rindu itu. Tapi sisi lain, saya tahu jemaat perlu saya. Jemaat perlu dibimbing.
Jemaat perlu dimenangkan, masih banyak orang perlu saya. Nah, karena pemikiran ini, dia memilih untuk tinggal bersama jemaat. Dia punya dua pilihan dalam kehidupan ini. Kembali ke Bapa di surga atau terus memberitakan kepada jemaat sebelum waktu Tuhan. Dan dia milih bersama dengan Yesus. Nah, saya ingin kembali saudaraku, kita renungkan. Tadi saya membahas isi hati Rasul Paulus. Saya ingin saudara dan saya renungkan apa sih isi hati kita sebenarnya. Apa yang kita rindukan di dalam hati kita itu keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sedang saudara dan saya lakukan saat ini. Ya, saya pernah tulis di Facebook. Kalau hidup hanya seputar hiburan. Dari liburan satu ke liburan lain. Dari karir satu ke karir lain. Ya, dari masakan satu ke masakan lain. Hidup seputar dapur. Betapa kosongnya hidup ini dan tidak ada artinya. Ya, saya ingin bilang saudara. Ya, bukan berarti kita gak boleh liburan. Bukan berarti kita gak boleh masak. Tapi apa yang ada di isi hati kita saudara. Itu yang terpenting. Tadi kita udah kupas, kita udah explore, kita udah bahas, bedah apa isi hati Rasul Paulus di Filipi 1. Kita lihat yang pertama, dia sangat cinta jemaat Tuhan. Dia sangat cinta berita Injil. Cinta Tuhan. Dia sangat rindu Injil diberitakan makin maju. Dia sangat rindu hidupnya tidak mempermalukan Tuhan. Dan dia katakan kalau saya hidup itu bekerja memberi buah. Dan dia sangat rindu untuk bersama-sama dengan jemaat membangun jemaat. Itu kerinduan terdalam di hati Rasul Paulus. Kalau kita bedah, kalau kita lihat. Dan apa kerinduan di hati saudara dan saya, ini saya tanyakan. Yang kita lakukan bisa sama saudara. Dua orang masak, senang masak. Tapi ada satu orang yang hatinya begitu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dia masak dengan cinta kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya masih muda, saya melayani gelandangan. Kami kerap mengadakan retreat untuk gelandangan. Dan kalau gelandangan retreat nggak ada yang bayar saudara. Itu artinya saya yang masih mahasiswa ngumpulin uang untuk bayar. Retreat. 50 orang kami retreatin, kami harus bayar makan dan tempat untuk 50 orang termasuk transportasi. Dan saya ingat ada seorang tukang masak retreat yang sangat mengasihi kami. Kami panggil dia Mami. Dia beri tarif yang rendah sekali. Kami nggak tahu dia untung atau rugi. Mungkin kebanyakan dia rugi. Tapi dengan penuh cinta dia datang melayani dan memasak. Dengan tarif yang sangat rendah. Mungkin kalau sekarang hitungannya sekali makan cuma 5.000 per orang. Saudaraku. Ya kalau sekarang ya. Dulu saya ingat. Kami panggil dia Mami. Saya respect dengan dia. Dia gak bisa banyak. Dia bilang saya bisanya cuma masak. Saya mau masak untuk Tuhan. Ya, banyak orang bilang dia masak. Tapi masaknya untuk Tuhan atau enggak. Seringkali hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari jiwa-jiwa. Hatinya jauh dari berita Injil. Memang semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah di dalam hati kita yang terdalam. Ada semangat, ada kasih mesra kepada jemaat Tuhan. Kasih mesra kepada Injil Tuhan. Kasih mesra untuk berbuat sesuatu, untuk kita bisnis supaya ada uang untuk pekerjaan Tuhan. Adakah hati api yang mengalir di dalam hati kita, saudaraku? Kerap kali tidak ada, saudaraku. Tindakannya sama, orang bisnis yang satu sama yang lain. Yang satu bisnis, hamba Tuhan juga rajin kasih perpuluhan. Yang lain juga bisnis, hamba Tuhan juga. Bukan hanya perpuluhan, dia mau beri segalanya untuk Tuhan, saudaraku. Saya tahu ada hamba Tuhan yang bisa 90% uang untuk Tuhannya. 10% untuk dia.
Hatinya menyala untuk Injil, saudaraku. Hatinya terbakar untuk Injil. Tindakannya sama-sama bisnis, saudaraku. Tapi persembahannya beda. Hatinya beda. Apa yang dilakukan lebih banyaknya beda, saudaraku. Itu dari hati yang meluap. Dan saya ingin bilang kepada saudara. Kita hidup di dalam zaman yang sangat-sangat mencekam. Sekeliling kita penuh dengan ketakutan. Dan bangsa-bangsa gemetar di hadapan Tuhan. Udah bukan masanya lagi hatimu dingin sama Tuhan. Udah gak masanya lagi engkau masa bodoh tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Engkau bisa bilang Kolose, segala yang sudah berbuat untuk Tuhan. Tapi Tuhan tahu hatimu yang terdalam. Dan hari ini saya ingin ajak saudara, kita semua untuk datang kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan, biar hati kita menyala kasih yang dalam kepada Tuhan. Yang kita lakukan bisa sama, saudaraku. Tapi Tuhan tahu yang ada di hati. Itu bisa beda. Ya, kita bisa sama-sama kerja. Hatinya beda. Kita bisa sama-sama masak, senangnya hobi masak. Hatinya beda. Tuhan tahu hatimu, saudara. Kita gak perlu bilang ABC. Tapi biarkan hati Tuhan membakar hati saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan yang kami panggil Mami. Dia gak bisa khotbah, bisanya masak. Tapi dengan tulus hati. Setiap gelandangan retreat. Dia kasih harga termurah. Kerap kali di akhir dia potong lagi saudaraku. Ya misal kami total udah harganya 5.000 per orang harus bayar 300.000. Ya udah 250.000 aja. Ya masih banyak bonus-bonusnya. Tapi saya tahu di balik itu saudaraku. Di balik masaknya itu. Ada air mata untuk jiwa-jiwa. Gelandangan latar belakang lain yang saya layani ini saudaraku. Ada air mata yang dalam untuk pekerjaan Tuhan. Yang saya tanya kepada kita semua. Adakah air mata itu di hati kita? Adakah kita melayani Tuhan dengan air mata? Aku cinta Injil diberitakan. Aku cinta supaya banyak orang dimenangkan. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Adakah itu di hatimu saudara? Yang saya ingin tanyakan demikian. Tuhan tahu hati saudara. Dan kalau sudah dengar khotbah ini, saya ingin mengajak sama-sama baharui hati saudara di hadapan Tuhan. Akui kalau hatimu kering, kalau hatimu hambar, kalau hidupmu hanya seputar dapur, seputar kerjaan, seputar karir, seputar keluarga. Tapi di hatimu tidak ada api yang mendidih untuk Tuhan. Sehingga engkau sedia korbankan yang lain. Sedia mengabaikan yang lain, mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita tersungkur di hati Tuhan. Di kaki Tuhan. Saya ingin ajak semua hati saat ini. Saudara jemaat Tuhan. Ini bukan saatnya main-main lagi dengan Tuhan. Ini bukan saatnya lagi hidup seputar dapur. Seputar karir. Seputar kehidupan. Ini saatnya untuk hidup bagi Dia. Dengan air mata, hidup bagi kekekalan, hidup dalam kasih yang menyala-nyala bagi Tuhan. Apa keinginan hati saudara, bedah hati saudara? Apa my desire heart? Apa keinginan yang terdalam? Adakah kasih Tuhan sudah padam dan kau hidup dalam kekeringan? Mari saudara. Nyalakan kembali api di hatimu yang terdalam bersama saya. Rindukan seperti Rasul Paulus. Kita menangis supaya jemaat Tuhan diubahkan. Supaya jemaat Tuhan dibangun datang kepada Tuhan. Kita menangis supaya Injil Tuhan diberitakan. Kemajuan Injil. Kita menangis di hadapan Tuhan supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan? Kalau aku hidup, Yesus dimuliakan. Aku mati, Kristus dimuliakan. Saya percaya kalau ini yang mendidih di hati kita, kita gak akan takut sama COVID.
Api itu akan membuat kita menembus segala ketakutan. Justru sebaliknya, kita akan menyetop segala pekerjaan iblis saat COVID ini. Kita akan memberkati bagi banyak orang. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya ajak berdiri bersama saya. Hati saudara diangkat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Saya ajak setiap saudara datang pada Tuhan. Angkatlah hatimu. Angkatlah hidupmu. Bedah hati saudara di hadapan Tuhan. Ini bukan waktunya lagi untuk main-main dalam kehidupan. Ini bukan waktunya lagi untuk asal-asalan dalam pelayanan. Main-main dalam pelayanan. Ini waktunya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan membiarkan hati kita dibakar oleh api Roh Kudus. Untuk hidup bersama Dia dalam laskarnya di akhir zaman ini. Saya ajak saudara yang mau berkata bersama saya, Tuhan pakai hidup saya. Saya tidak mau seputar dapur. Saya tidak mau seputar karir. Saya ingin sungguh mengangkat hati saya untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan lihat setiap hati. Jamah setiap hati. Jangan biarkan kami hidup syarat dengan hawa nafsu. Atau dipenuhi oleh ketakutan. Masa depan karir. Atau dipenuhi oleh banyak hal. Tapi hamba berdoa hari ini Tuhan. Pulihkan hati kami. Nyalakan kembali api di hati kami. Jangan biarkan kami kering tidak ada minyak ketika Engkau datang. Jangan biarkan baju kami compang-camping ketika Engkau datang karena syarat dengan hawa nafsu. Tapi kami dipenuhi dengan api kasih Kristus. Terima kasih jamah setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dan berkata Tuhan ubah hatiku, ubah hidupku. Hancurkan kekerasan, kedegilan hatiku hari ini. Tuhan jamah, terima kasih. Yang kedua saya ingin berdoa untuk saudara yang sakit. Saya percaya hari ini ada kesembuhan. Yang stroke, saya mau berdoa untuk yang stroke. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir stroke dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh saat ini. Saraf-saraf kembali pulih. Stroke-nya dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk yang COVID. Kalau saudara dengar, pegang dada saudara. Engkau pasti disembuhkan Tuhan. Aku menghardik segala sakit penyakit COVID. Dari setiap orang yang berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyah engkau. Yang sakit jantung. Aku berkata kepadamu. Tuhan akan sembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sakit jantung. Nyah. Yang sakit kanker hari ini. Dengar baik-baik. Percaya pada Tuhan bersama saya. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Percaya. Dan saya akan hardik sakit penyakit. Kanker aku perintahkan engkau kering. Aku kutuki segala sakit kanker kepada setiap orang yang ikut beribadah dan berdoa saat ini. Engkau kanker jadi kering, terkutuk dan stop dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Engkau ajaib, engkau heran. Dan saudara yang belum yakin selamat atau tidak, masuk surga atau neraka, saya ingin bilang jangan sia-siakan hidupmu. Terima Tuhan hari ini. Berita Injil, berita gembira. Tapi dia bisa ditolak. Kau bisa masa bodoh sama dia. Tapi saya ingin ajak jangan masa bodoh. Hari ini katakan Tuhan aku mau bertobat. Terima engkau. Berdoa ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus. Ampuni saya. Saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati untuk dosa saya. Disalib bagi dosa saya. Saya mengundang Yesus masuk ke hati saya. Terima kasih saya sudah diberi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, terpuji nama Tuhan. Saudara sudah diselamatkan, yang sudah terima Tuhan Yesus. Saudara selamat. Hari ini nama saudara ada di kerajaan surga. Kapanpun Tuhan panggil saudara, namamu ada di kerajaan surga. Yang sakit, saya ingin katakan saudara sudah sembuh hari ini. Kita akan lanjutkan masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Hari ini kita akan mengingat dia sudah mati di kayu salib. Tuhan tidak minta
ulang tahunnya dirayakan. Yang dia minta kematiannya di kayu salib. Karena ini hal yang teramat penting bagi kita semua. Dia mati mengangkut segala dosa kita. Sehingga kita bisa beroleh surga. Oleh bilur-bilurnya kita juga disembuhkan. Siapkan hati saudara karena firman Tuhan katakan hanya orang percaya yang boleh ambil bagian. Yang belum percaya jangan ambil bagian. Tapi yang percaya ambil bagian. Dan harus melakukan dengan cara yang layak. Kita berdoa, Tuhan ampuni segala hal yang menghalangi kami. Segala pelanggaran, terima kasih Tuhan. Kami mau ambil bagian, kami bersyukur kami sudah diampuni dan dilayakkan Tuhan. Semua jemaat Tuhan dilayakkan Tuhan. Kami mau ambil bagian, terima kasih. Pada malam ketika Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, ambil roti saudara, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ini tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kita. Supaya kita bisa masuk surga. Ambillah dan makanlah. Kita makan bersama. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Satu hari kelak kami akan bersama-sama di surga. Dalam perjamuan. Bersama anak domba yang disembelih bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami berkati semua yang ambil bagian. Segala penyakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang takut dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Kami berkati bangsa Indonesia. Segera COVID-nya selesai oleh anugerah Tuhan. Kami stop COVID dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya angkat jemaat Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saya ingin berdoa menutup. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau sudah dengar segala doa kami. Engkau bersama kami dan jemaat-Mu akan pulang dengan kekuatan Tuhan, sejahtera Tuhan, kesembuhan Tuhan, api yang dari Tuhan dan semangat yang daripada Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara yang kasih, bila ada saudara yang punya pergumulan doa, sakit penyakit, keluarganya yang sakit, yang butuh didoakan, kami punya call center 0822 39 400 400. Gampang saudara, 0822 39 400 400. Saudara bisa WA, minta didoakan, nyatakan pergumulan saudara. Kalau saudara mau dikunjungi bisa sampaikan, nyatakan di situ, kami akan kunjungi ke tempat saudara. Kalau saudara terbuka bersedia, kami akan sampaikan dan kami akan bawa beban doa saudara ke dalam doa. Kami ada sehari ada 3 kali, pagi jam 7 pagi, kemudian jam 12 siang dan jam 21.30 di malam hari. Saudara juga bisa ikut menyaksikan dan ikut berdoa bersama. Puji Tuhan. Tuhan pasti jawab doa saudara. Amin. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis. Untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.